Film diawali dari diperlihatkannya sebuah kenikmatan di dalam kegelapan, yaitu Woodbrae. Lalu, beberapa polisi di dalam mobil sedang bersiap melakukan operasi penyergapan. Tampak si gembul, kita sebut saja namanya Alec, yang menjadi sasaran masuk ke sebuah klub malam dengan membawa sebuah kantong. Polisi yang menjadi intel yang sudah berada di dalam, dia memberi informasi kepada polisi tadi tentang kedatangannya si Alex. Dan seorang penari erotis yang bahenol kita sebut saja namanya Mawar. Komandan mereka yang bernama Kapten Ujang menyuruh menangkap Alex dan membiarkan anak buahnya menangkap setelah memastikan transaksi itu terjadi. Terlihat juga si Mawar yang menjadi penari erotis masuk ke ruangan lokernya dan disusul oleh seorang pria yang melakukan transaksi dengan Alex. Ketika dia sedang berganti baju, Mawar bersembunyi kemudian menyetrumnya hingga membuat pria itu pingsan. Lalu melihat isi tas tersebut, Mawar menemukan satu bungkus narkoba, kemudian mencurinya. Di klub malam, intel polisi meminta keputusan Kapten Ujang apakah akan menangkapnya atau tidak. Di sini keputusan diambil dan penyergapan langsung dilakukan. Beberapa polisi tidak sanggup untuk melumpuhkan si Alex. Kapten Ujang yang datang lalu melempar botol ke kepalanya, dan dia pun akhirnya dapat dilumpuhkan. Di sini, para polisi tampak kecewa karena barang bukti narkobanya tidak mereka temukan. Mawar yang naik mobil bersama seorang pria tampak gembira setelah mendapatkan barang haram tersebut. Scene berpindah. Seorang pria pemeran utama film ini bernama Taesik. Karena dia terlalu banyak berpikir untuk memilih makanan, akhirnya membuat si ibu yang punya tokonya pun kuku lutus. Dia melihat bunga yang berwarna putih di toko tersebut. Namun, setelah melihatnya, muka kesedihan terpancar di wajahnya. Setibanya di rumah, Taesik memanggil anak kecil tetangganya untuk keluar. Dia bernama Somi. Di sini, Taesik bekerja di sebuah tempat pegadaian. Hari-harinya pun dihabiskan dengan Somi. Somi menanyakan padanya apakah dia seorang gangster. Karena info yang Somi dengar, dia bersembunyi karena melakukan hal yang buruk. Bahkan ibunya mengira dia pedofil dan menyuruhnya berhati-hati. Tak lama setelah itu kemudian ibunya datang. Dan ternyata ibunya itu adalah si Mawar, penari erotis yang mencuri narkoba dari mafia. Dia datang ke sini untuk mencari anaknya, Somi. Lalu dia menggadaikan ke Taesik sebuah kamera berikut tasnya. Mawar memperingatkan Taesik jangan bermain dengan anak-anak kalau si jagurmu tidak ingin aku potong. Genitnya seorang Mawar, dia malah mengajak Taesik kencan. Kemudian Taesik tampak marah ketika Somi mengambil bunga putih miliknya. Beralih ke kantor polisi, terlihat Alex kembali dibebaskan. Kapten Ujang pun memperingatkan akan menangkap bosnya. Kemudian, terlihat bos mafia menampar rekan bisnisnya yang telah menghilangkan heroin miliknya. Dia memberi waktu kepada orang itu selama 3 hari untuk menemukan heroin miliknya. Oke, kita sebut dia Ucup, dan tangan kanan di belakangnya yang dipanggil Vietcong sebagai Jamal. Kembali ke Mawar yang didatangi pria yang menyuruhnya mencuri heroin tersebut. Pria itu meminta Mawar memberikan heroinnya, namun karena hanya dijanjikan 20%, Mawar pun menolak memberikannya. Somi yang menyaksikan itu disuruh bermain di luar oleh ibunya. Kemudian, Mawar menyuntikkan heroin ke tubuhnya. Dan Somi meminta izin tidur di rumah Taesik. Di samping itu, Taesik yang terlihat pendiam dan kadang marah, tapi sepertinya dia menyayangi Somi. 쓰레기통이요. 우리 이모가 그런 빵 차서 발가락에 부러졌대요. Lanjut ke Taesik yang mendatangi suatu tempat di mana Poto dan Abu istrinya yang telah tewas berada. Sepulangnya, dia melihat Somi dipukuli seorang ibu-ibu karena dituduh mencuri tas anaknya. Polisi pun meminta Somi memberitahu keberadaan orang tuanya. Lalu dia melihat Taesik dan menunjuk dia sebagai ayahnya. Taesik tidak berani mendekat. 아빠 아니야? Berpindah lagi di rumahnya kita sebut Udin, adiknya Ucup sedang menikmati jamuan kenikmatan dari para ladies dolar kuning. Dia pun ditelepon oleh kakaknya Ucup bahwa mereka menemukan Mawar yang telah mencuri heroin milik mereka.
Dan di sebuah toko mainan, Somi berada di sana lalu Tae-sik kemudian datang dan melihatnya marah. Di depannya, Somi kemudian sengaja mencuri sebuah mainan. Dan ketika Tae-sik akan membayarnya, namun ditolak oleh si kakek pemilik toko. Pesan dari kakek itu adalah, biarkan saja, anak-anak akan belajar dari kesalahannya. Ajaklah jalan-jalan. Tae-sik menyusul Somi, dan Somi meminta MP3-nya untuk dikembalikan. Lalu dia memberikan sebuah kartu kesatria kegelapan. Dan menurutnya itu adalah kartu keberuntungannya dan bisa mengalahkan apapun. Lalu dia mengucapkan selamat tinggal. Sejenak dia berhenti, lalu dia menangis karena merasa diabaikan oleh Tae-sik seperti halnya semua orang kepadanya. 아저씨도 제가 창피하죠. 그래서 모른 척 했죠. 괜찮아요. 술 마시면 맨날 같이 죽. 아저씨가 더 나빠요. 그래도 안 미워요. 생각하면 여기가 막 아파요. Somi yang sampai di rumahnya, dia mendapati ibunya sedang disiksa oleh para mafia yang dipimpin oleh si Udin. Dua orang lainnya mendatangi tempat Tae-sik, dan salah satunya si gembul yang bernama Alex. Terlihat dia mengeluarkan pisau, namun dengan sangat cepat Tae-sik bisa merebutnya. Alex kemudian mencoba melawannya, namun tetap saja dia tidak bisa mengalahkannya. Kemudian tangan kanan si Udin yang bernama Jamal naik ke atas. Di sini Tae-sik didesak karena Mawar dan Somi disekap. Akhirnya memberikan tas tersebut dan benar saja di dalamnya disembunyikan heroin milik mereka. Namun nyatanya, seperti biasa, penjahat tidak akan menepati janjinya setelah heroin tersebut diberikan. Mawar dan Somi tidak dibebaskan. Rekan mereka si Alex yang nyatanya masih hidup malah mereka tembak. Handphone milik si Jamal pun disimpan di sana. Nah, sepertinya di sini ada cara licik. Yang saya duga mereka akan cuci tangan dan akan melempar kesalahan kepada Tae-sik. Tae-sik mencoba mengejar mobil mereka namun tidak berhasil. Kemudian Tae-sik diberi perintah oleh mafia ini jika ingin Mawar dan anaknya dibebaskan. Dia harus mengantarkan sebuah paket. Kemudian dia berjalan ke sebuah basement yang telah ditunjuk oleh mereka dan membawa sebuah mobil. Dan ternyata kakak beradik Ucup dan Udin berada di sana mengawasi Tae-sik. Dia kemudian mengambil sebuah tas yang berada di loker sebuah basement. Ketika Tae-sik membuka tas tersebut, ternyata berisi heroin. Nah, tugasnya dia harus mengantarkan barang tersebut ke bos mafia tua di tempat latihan golf. Dan di sebuah tempat makan, polisi divisi narkoba mendapat telepon tentang transaksi narkoba. Setibanya di tempat tersebut, awalnya Tae-sik disambut oleh bos itu. Dan Tae-sik kemudian meminta dia membebaskan Mawar dan anaknya. Nah, rupanya semua ini disetting oleh Ucup dan Udin untuk menjebak mereka. Hingga akhirnya polisi pun datang ke tempat bos mafia ini. Dia pun geram karena merasa telah dijebak oleh Ucup, kemudian kemarahannya berbalik kepada Tae-sik yang akan diserahkannya kepada polisi. Karena hal tersebut, Tae-sik dilemparkan dari atas bangunan itu. Untungnya jaring menahannya. Dia kemudian loncat dan mengejar si tua dengan mobil yang digunakan atas perintah Udin. Kap mobil Tae-sik kemudian terbuka, dan ternyata di dalam bagasinya ditemukan mayat Mawar. Di kantor polisi, puluhan gangster disuruh membuka bajunya, dan di sini melakukan tes urin. Terlihat tubuh Tae-sik yang ada bekas sayatan, dan terungkap seluruh organ dalam Mawar hilang, seperti ginjal, liver, dan matanya. Identitas sebenarnya dari seorang Tae-sik tidak dapat ditemukan oleh polisi. Datanya terkunci. Dan siapa sebenarnya Tae-sik ini? Kita lanjut. Tae-sik kemudian menyadari kejahatan Ucup dan Udin dari interogasi yang dilakukan oleh polisi kepadanya. Sebuah kartu mainan yang diberikan Somi padanya menyadarkannya untuk menjadi kesatria kegelapan. Dia harus meloloskan diri dari kastil Baron dan berubah menjadi bayangan saat matahari terbit. Akhirnya polisi menemukan mayat Alex yang ditemukan di toko gadai milik Tae-sik. Di sebuah jalanan, Somi dibawa seorang nenek setelah sebelumnya seorang yang menjadi teman Mawar menyuruhnya untuk mencuri. Dia dibawa oleh para gangster. Somi kemudian disekap oleh nenek tersebut di sebuah ruangan dengan beberapa anak kecil lainnya. Kembali ke Tae-sik yang berhasil meloloskan diri dari kantor polisi karena melumpuhkan mereka dengan hitungan yang sangat cepat. Dia kemudian mengambil kembali HP yang diberikan oleh Jamal di sebuah tempat sampah.
Polisi yang menyadari Tae-sik bukan orang biasa kemudian meminta informasi langsung ke Gedung Putih. Dan di markasnya, Ucup dan Udin menginterogasi teman Mawar yang telah mencuri heroin mereka. Mereka menanyakan sosok Tae-sik yang tentu saja tidak dikenalnya. Tak mau buang-buang waktu, Ucup langsung menancapkan kapak di kepalanya. Ancim! Di tempat lain, Jamal diutus Udin untuk melakukan pembantaian kepada bos mafia dan para anak buahnya. Polisi akhirnya mendapatkan informasi tentang Tae-sik. Faktanya, dia adalah mantan pasukan khusus intelijen militer yang lebih banyak beroperasi di luar negeri yang telah mendapatkan banyak penghargaan. Namun, kasus kematian istrinya membuatnya menghilang. Di sini, Tae-sik mulai melakukan penelusuran terhadap mafia Ucup dan Udin. Dia mendatangi sebuah tempat penjualan HP ilegal untuk mencari informasi. Dia pun melumpuhkan beberapa orang gangster di tempat itu dengan aksi kerennya. Kita lihat, guys. Dia mendapatkan kartu nama dan alamat duo Ucup Udin. Udin yang sedang melakukan celepot di bar bersama asistennya yang sedang memberikan obat rangsangan untuk seorang cewek bohai. Dan Tae-sik masuk ke bar tersebut. Naik ke sebuah lift, tak diduga dia naik bersama Ucup yang belum dikenalnya. Di sisi lain, Ucup yang mengenal Tae-sik kemudian menghubungi Udin untuk memperingatkannya. Tae-sik pun masuk toilet setelah diberi info oleh seseorang di tempat penjualan HP ilegal. Di sini ternyata ada asisten Udin yang baru saja celepot dengan wanita tadi. Tae-sik masuk dan menghabisi mereka. Kemudian meminta informasi tentang Somi. Jamal sang algojo mereka datang dan mencoba menghabisi Tae-sik. Kita lihat aksi mereka berdua, guys. Di sini Tae-sik tertembak namun berhasil meloloskan diri. Dia kemudian berusaha untuk mengejar Ucup yang kabur juga. Kapten Ujang yang berada di sana kemudian mencoba menangkap Tae-sik namun gagal. Akhirnya Tae-sik mulai menunjukkan jati dirinya dan akan membuat Ucup merasakan akibat perbuatannya. Tae-sik kemudian diselamatkan oleh rekannya ketika berada di pasukan khusus. Sebuah peluru dia keluarkan dari tubuh Tae-sik. Kemudian, Tae-sik mengenang istrinya yang waktu itu sedang hamil. Dalam kenangan tersebut, ketika sedang berbelanja kebutuhan calon bayinya, istrinya berada dalam mobil, lalu sebuah mobil truk menabrak mobilnya dan menewaskan istrinya itu. Seorang penjahat pun mencoba membunuhnya, dia tertembak. Tae-sik yang memotong rambutnya kemudian bersiap untuk menyelamatkan Somi. Kapten Ujang meneleponnya akan menangkapnya, namun dia pun memberikan informasi tentang pelacakan Somi yang menarik uang di sebuah ATM. Kemudian, Tae-sik menuju tempat tersebut dan dia mendapati seperti sebuah mesin koin capit mainan anak, seperti yang pernah dia dapatkan ketika menemukan heroin di dalamnya. Di tempat Somi dan anak-anak lain berada, tampak seorang anak yang sudah besar akan dikirim untuk diambil organnya. Jamal yang sempat menembak Tae-sik berada di sana. Dengan kepolosannya, Somi memberi Hansaplas kepada jidat si Jamal. Terungkap, anak-anak itu dijadikan kurir narkoboy dan mereka yang sudah cukup umur kemudian dibunuh untuk diambil organ dalam dan matanya. Tae-sik yang mengawasi seorang anak yang sedang melakukan pengiriman narkoba tersebut kemudian berhasil membawanya ke markas si Udin yang sedang melakukan pengemasan heroin di mana anak-anak tersebut menjadi pegawainya. Tae-sik bahkan menemukan bos mafia tua berada di lemari mayat dengan organnya yang telah hilang. Terlihat pula seorang mafia yang bertugas melakukan pengambilan organ mereka. Tae-sik kemudian menjalankan aksinya menghabisi mereka semua. Sebelum menghabisi si Udin, dia terlebih dahulu menelepon kakaknya, si Ucup. Di sini Tae-sik meminta Somi kepada si Ucup yang berada di dermaga dan memberinya waktu 1 jam. Sebuah tabung gas dibocorkan dan inilah yang terjadi.
Gas itu meledakkan markas Udin berikut dirinya. Anak-anak tersebut berhasil diselamatkan. Di sebuah mobil ambulan, Somi yang sedang bersama Jamal dan mafia yang bertugas mengambil organnya, Somi dibuat pingsan dan akan dieksekusi. Kemudian polisi menggerebek rumah si nenek dan menemukan anak-anak di sana. Taesik kemudian menuju markas si Ucup. Dan setibanya di sana, Ucup melemparkan 2 bola mata kepadanya. Dia mengira itu milik Somi. Terlihat kesedihan dan kemarahan terpancar darinya. Kita lihat aksinya, guys. 금리빨 빼고 무효리 씹어먹어 줄게. Satu persatu dihabisi tanpa rasa ragu. Bola mata tersebut Jamal tembak. Hingga akhirnya pertarungan 1 lawan 1 menggunakan pisau antara mereka begitu apik. Kita lihat. Ucup berusaha melarikan diri dengan mobilnya. Namun Taesik berhasil menembak ban mobilnya. Ucup sempat bertahan karena mobilnya anti peluru. Tak kehilangan akal, Taesik menembak kacanya di satu titik beberapa kali hingga membuat lubang. Dan Ucup pun tewas dengan tembakan di kepalanya. Dia bersedih karena merasa tidak berhasil menyelamatkan Somi. Putus asa membuatnya berniat untuk bunuh diri. Namun tak disangka, Somi ada di sana. Dan dia terlihat baik-baik saja, bahkan matanya pun masih bisa melihat. 나 구하러 온 거 맞죠? 오지마, 피 묻어. 아저씨가 저 구하러 온 거 맞죠? Merinding bro. Ladu Sing pun berdatangan. Dan kakek tua yang membuka tokonya kaget melihat para polisi dan Taesik berada di sana. Beberapa hadiah dibelikan untuk Somi dan pelukan pertama Taesik untuk Somi menutup film ini. 한 번만